Habib, Ya, marhaba ya. lebih afdal mana jamaah di masjid atau di rumah dengan niat supaya keluarga kita sholat jamaah bersama kita? Ya, kalau bisa dikumpulkan antara keduanya itu lebih baik. Jadi kita di rumah dulu, ya. Seperti yang dilakukan oleh Akhina Syafiq pagi tadi, ya. Nah, jadi sholat dulu sama istrinya, supaya istrinya sholat jamaah. Lalu dia pergi ke rumah saya untuk sholat jamaah lagi sama saya. Kenapa? Karena setelah sholat nanti ada pelajaran. Nah, dia sekalian hadir. Nah, jadi kalau bisa dua-duanya lebih baik. Nah, tapi kalau semua salah satunya, maka kalau seumpama seorang istri itu, ya, memang lebih baik sholatnya itu ya di rumah. Walaupun dia nggak sholat jamaah di rumah, gitu loh. Jangan di masjid. Nah, tapi kalau seumpama harus memilih salah satunya, ya lebih baik di masjid. Nah, kalau laki-laki, apalagi tetangga masjid, ya, karena ada ancaman ya bagi mereka yang tetangga masjid, kemudian ada panggilan dari masjid untuk sholat jamaah, tapi dia nggak sholat jamaah, itu ada ancamannya. Nah, lebih baik kita sholat di masjid itu. Nah, tapi kalau kita bisa kumpulkan antara keduanya, lebih baik gitu. Jadi sholat di rumah dulu, nah, nanti sholat lagi di masjid. Nah, kan boleh kita sholat lagi di masjid itu dengan niat sholat mu'adah namanya itu. Sholat mu'adah itu boleh dilakukan dengan syarat, ya. Sholat yang kedua itu kita lakukan dengan cara jamaah. Nggak boleh dengan tanpa jamaah. Kemudian, sholat yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang pertama itu yang hukumnya wajib itu fardu ain. Ya. Nah, kemudian, yang ketiga, karena sholat yang kedua itu harus dengan jamaah, maka dia harus niat makmuman. Kalau nggak niat makmuman, nggak sah. Kalau dia jadi imam boleh jadi imam, tapi dengan niat imaman. Kalau nggak dia nggak niat imaman, maka hukumnya tidak sah. Dosa dia mengulangi sholat itu. Karena apa? Sholat sendirian dia. Nah, jadi yang pertama sholat jamaah, yang kedua sholat sendirian, nggak boleh, nggak memenuhi syarat, harus sholat jamaah. Yang pertama nggak jamaah, yang kedua jamaah. Itu yang banyak. Itu sholat mu'adah. Nah, atau yang pertama jamaah, yang kedua jamaah juga. Nah, itu nggak ada batasnya, mau berapa kali silahkan gitu. Yang penting jamaah. Nah, tapi kalau sendirian nggak boleh. Kalau sendirian berarti was-was dia. Nah, jadi mengulang sholat tanpa ada dasarnya. Kenapa dia itu mengulang sholatnya? Kenapa? Kalau sholat dia itu ragu dalam sholat yang pertama, ya nggak apa-apa. Nah, harus emang kalau sholat dia itu merasa ada yang kurang dalam sholat yang pertama, ya silahkan sholat lagi. Nah, tapi kalau nggak ada sebabnya, kemudian dia sholat yang kedua, itu hukumnya tidak boleh, gitu. Jadi sholat mengulangi sholat itu hukumnya boleh, bahkan sunnah, kalau memenuhi syarat. Di antara syaratnya seperti itu, harus dilaksanakan sholat jamaah, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dikumpulkan antara keduanya itu lebih baik. Kalau nggak bisa, kalau seumpama bisa laksanakan di masjid. Nah, kalau dia itu tetangga masjid, kalau nggak tetangga masjid ya kalau seumpama keluarganya itu banyak, sekiranya mereka itu kalau nggak sholat di rumah, akhirnya nggak sholat jamaah, ya lebih baik sholat di rumah. Karena termasuk sholat jamaah yang sedikit itu lebih afdal daripada sholat jamaah yang banyak, ya. Di antaranya kalau seumpama dia tinggalkan jamaah yang sedikit ini, maka mereka nggak sholat jamaah. Maka lebih baik sholat jamaah yang kecil ini, supaya mereka bisa sholat jamaah gitu. Tapi kalau mereka juga bisa sholat jamaah, nah, maka biarkan si suami yang ke masjid gitu. Sedangkan si istri itu sama anaknya yang sudah balik atau sudah tamyiz, mumayyiz gitu ya.